Hukum orang yang maksiat jalan terus tapi ibadahnya getol, ini namanya STMJ, sholat terus maksiat ya. Sholat rajin, selingkuh terus. Ini bagaimana orang ini Pak Ustaz? Maka dalam Islam diajarkan ibadah itu ada target akhirnya. Sholat apa akhirnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya enggak baik, mungkar enggak baik. Apa beda fahsya dengan mungkar? Fahsya seksual, mungkar non seksual. Orang kalau sholatnya benar maka dua-dua dia selamat. Fahsya, ada orang ini orangnya baik, nyumbangnya banyak, pakaiannya sopan, tapi matanya jelek. Makanya dari tadi saya melihat kenapa Ustaz tidak melihat takut nanti dituduh Ustaz itu belum selamat dari fahsya. Padahal saya melihat dari sini ibu-ibu mama jauh ini jalan. Saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Jadi buah daripada sholat dia mencegah fahsya wal munkar. Sudah sholat kenapa belum berubah? Bukan salah orangnya, bukan salah sholatnya, salah perilakunya, perenungannya tidak ada. Kiat-kiat untuk hijrah gimana Pak Ustaz? Ini yang datang ini pasti sudah hijrah. Kita doakan yang datang ini sudah hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Wal muhajir, siapa itu orang yang hijrah? Apakah orang hijrah itu orang yang pindah dari universitas ini ke universitas ini? Apakah orang yang hijrah itu pindah dari kampung ini ke kampung ini? Wal muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah. Itulah orang yang hijrah. Yang selama ini pakai narkoba, berhenti. Yang selama ini waktu kosongnya karaoke, berhenti. Yang selama ini nonton film India sama Korea, agak berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, kurangi. Yang selama ini melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mulailah berhenti. Maka itulah orang yang hijrah, insyaallah. Maaf Pak Ustaz, apakah ada korelasi sholat berjamaah dengan persatuan umat? Mungkin dalam hal sok, ya, dalam hal sopnya harus lurus. La takhtalifu, jangan sopnya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, hati kamu ikut bengkok. Bersop itu luruskan, luruskan lurus. Tumit di ujung sajadah. Mana ujung sajadah? Ini lurus. Saddul khalal, tutup celah, jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah ada setan. Makanya dalam ukhuwah persaudaraan kita jangan sampai ada celah. Begitu ada celah agak longgar, setan masuk. Jangan ada setan ketiga. Kita harus filosofi sholat luar biasa. Kenapa urutan Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya? Yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mestinya yang pertama di Quran itu Iqra Pak Ustaz. Ini kok yang pertama Al-Fatihah, Iqra malah di juz 30. Ini gimana ceritanya? Ya juga ya. Jadi Quran itu turunnya 2 kali. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, orang paling ngerti tentang Quran. Di Lauhil Mahfuz yang pertama itu Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Begitu susunannya dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke stasiun namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah yang turun ke Nabi secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turunnya itulah yang tidak sesuai urutan. Turun pertama kali Iqra. Setelah itu Nabi kedinginan berselimut, turun ayat ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Untuk apa? Peringatkan kepada keluarga dekatmu sebelum orang lain kau ceramahi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Turunlah ayat itu begini.
ini kacau balau. Tapi kemudian menjelang Nabi meninggal, inilah mukjizatnya Al-Quran. Menjelang Nabi meninggal, Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat, dan urutan susunannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Sahabat Nabi menghafal Al-Quran sesuai urutan surat yang sudah dihafal Nabi, dibacakan kepada sahabat-sahabat. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun sekaligus, tidak. Tapi ada. Nanti kalau ada yang nanya, insya Allah Bapak Ibu adik-adik sudah bisa jawab. Ya, Quran yang pertama kali turun apa? Iqra. Coba baca Quran. Kenapa yang pertama kali Al-Fatihah? Oh, begini ceritanya. Ya, ingat ya. Kamu mau cerita? Enggak, ngidupin HP kemarin Ustaz. Kenapa periwayat hadis lebih terkenal Bukhari dan Muslim dibanding imam 4 mazhab? Ini pertanyaannya cerdas-cerdas. Memang orang kalau dekat buku ini cerdas. Bukan cuma tanamannya, otaknya juga subur. Di tempat lain ada pertanyaan, tapi ini petrokimia Gresik, Masya Allah. Kenapa yang terkenal Imam Bukhari? Kenapa bukan Imam Syafi'i? Kenapa bukan Imam Syafi'i? Spesialisasi bidang hukum. Apa makna fikih dalam hadis? Makanya dia fikih hadis. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Tapi kemudian disusunlah oleh ulama, isinya sahih semua. Jadi sebenarnya apakah sebelum Imam Bukhari tidak ada ulama yang tahu tentang sahih? Ya. Tapi ketika mereka susun, ada yang mereka buat tidak sebutkan sanadnya, ada yang hadis itu mursal, ada yang hadis itu mu'allaq, ada yang hadis itu munqati, ada yang hadis itu mu'dhal. Oleh sebab itu sanadnya tidak bersambung. Datanglah Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad. Sanad itu apa, Pak Ustaz? Sanad itu adalah urutan silsilah riwayatan. Imam Bukhari paling bawah, meninggal 256 Hijrah. Dia dapat hadis itu dari mana? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapatnya dari siapa? Malik bin Anas, meninggal tahun 179. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Imam Malik tidak tahu? Itu tahu. Tapi Imam Malik dalam kitab Muwatta beberapa sanad dia buang karena dia bicara fikih, maka sanad tidak dia sebutkan. Lalu sanadnya mana? Datang Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Imam Fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid. 40 tahun dia cari, ketemu sanad yang bersambung. Ternyata hadis yang dikatakan dhaif dalam Muwatta Malik, hadisnya tersambung. Nah, jadi dalam masalah ilmu ini ada spesialisasi. Dalam bidang fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dalam bidang pengumpulan kitab yang isinya sahih semua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Dalam masalah akidah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dalam masalah akhlak, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi mereka sudah punya spesialisasi. Dan sekarang tempat kita orang punya spesialisasi. Pakar politik, pakar ekonomi, pakar semua diundang di acara TV. Pakar sama fakir beda-beda tipis. Pakar lebih, pakar spesialisasi. Datanglah ibu-ibu hamil tua menggedor pintu orang. Pak, tolong buka pintu, Pak. Saya mau melahirkan anak, tolong. Kamu melahirkan anak? Iya. Kenapa datang kemari? Karena di depan pintu Bapak ada tertulis dokter. Mohon maaf, saya memang dokter, tapi dokter hewan. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Jadi kalau dikatakan ini, ya bukan berarti dia tidak paham hadis, dia paham. Ustaz, apa keutamaan bulan Sya'ban? Datang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid. Nama ayahnya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi.
dan dia menikah punya anak laki-laki namanya Usama bin Zaid, kesayangan Nabi. Terus Usama bin Zaid datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur. Tidak pernah aku melihat engkau puasa lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Jadi 12 bulan itu puasa paling banyak Ramadan, di bawah Ramadan Sya'ban. Kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Nabi? Dua jawaban. Yang pertama, laka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Karena bulan Sya'ban bulan banyak dilupakan orang. Beribadah pada saat orang lupa pahalanya besar. Contoh tahajud malam. Tahajud banyak orang lupa, tapi ada engkau hamba yang ingat, besar pahala. Bulan Rajab banyak orang ingat karena Rajab bulan haram. Ramadan orang banyak ingat karena Ramadan bulan kolak. Ramadan bukan bulan kolak. Karena Ramadan bulan Lailatul Qadar. Tapi ada di tengahnya bulan yang tidak populer, bulan Sya'ban. Maka Nabi menghidupkan bulan Sya'ban. Apalagi alasan yang kedua, turfa'u fihi a'mal. Pada bulan Sya'ban amal diangkat. Amal ibu selama setahun, amal bapak selama setahun. Kalau ada pengecekan amal di kantor semuanya ribut, bapak Inspektorat Jenderal akan mengawas dari Jakarta. Rapikan catatan, rapikan. Bapak BPK, Badan Pengawas Keuangan akan datang. Mana catatan lengkap? Nah, catatan amal kita diperiksa, diangkat pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hai malaikat, ya, ketika orang ini amalnya diangkat, dia tadi sedang apa? Dia sedang nonton dangdut, ya. Ketika hambaku ini amalnya tadi diangkat pada asar, dia sedang apa? Mulutnya kering. Kenapa mulutnya kering padahal makanannya ada? Mulutnya kering, makanan ada, kulkasnya penuh, tapi dia tidak mau makan karena cintanya kepada Engkau, ya Allah. Angkat saja. Itulah yang tadi sore tidak mau makan bersama. Soalnya sudah makan. Bapak enggak makan, kami sedang puasa. Ustadznya malah enggak puasa. Puasalah jamaah, puasa. Jamaah puasa. Oke Bapak, saya puasa. Oke enggak puasa, musafir. Bapak yang dimuliakan Allah, jangan pernah kau sangka diri kau lebih mulia. Oleh sebab itu maka ini bulan Sya'ban. Lalu apalagi keutamaan bulan Sya'ban? Pulang dari sini ambil spidol, catat. Ini malam 11, malam 12, malam 13, malam 14, malam 15, contreng malam 15, malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan dengan perhatian khusus. Memangnya di malam yang lain Allah enggak perhatikan? Allah perhatikan, tapi ini ada perhatian khusus. Fayaghfiru, ini malam nisfu Sya'ban, malam pemutihan. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, illa kecuali dua orang. Ada dua yang tidak diampuni. Pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah dengan benda, mempersekutukan Allah dengan manusia, maka tidak diterima Allah doanya. Kedua, musyahin, orang yang berkelahi dan belum berdamai, maka berdamailah. Ini sesungguhnya yang ditajak oleh Petrokimia Gresik ini hari perdamaian nasional. Maka berdamailah. Selesai acara, assalamualaikum, assalamualaikum, peace, damai ya. Tapi utang belum lunas ya. Kanan salah, kiri salah, belakang salah, depan salah. Karena kalau tidak, na'udzubillah, tak diterima malam nisfu Sya'ban. Apa yang harus kita ketahui tentang riba? Apakah kita harus menghindari riba? Ada 5 bahaya riba. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dari kubur seperti orang yang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu melihat orang sambat nanti bila dia bangkit dari kubur. 2, dia berdoa pagi, petang, siang, malam, Allahumma hadina fi man hadait. Allah tidak kabulkan doanya karena lidahnya makan haram.
Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah makan. Kecuali lidahnya dua, satu untuk doa, satu untuk makan. 3, yang dia makan itu menjadi darah. Satu mangkok nasi berubah menjadi darah. Darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Isi otaknya haram, 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 haram. Untuk Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ riba. Allah masih sayang. 3, 4. Nasi yang dimakan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap barang haram dimasukkan ke dalam badan, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh daging, tumbuh darah dalam badan, tempatnya api neraka. 5. Duit riba dibawa umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Tidak ada panggilan, tidak ada kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, kau berangkat dengan uang riba. Oleh sebab itu, alihkanlah ke bank syariah, bank konvensional. Tinggalkan riba, beralih ke bank syariah. Pak Ustaz, itu katanya bank syariah sama saja menuju syariah. Kita yang membangkitkan ekonomi umat ini, insyaAllah. Tempat saya nggak ada bank syariah Pak Ustaz, boleh nggak? Daripada hilang nanti di bawah bantal. Kamu khawatir maling? Saya nggak khawatir maling Pak Ustaz. Terus istri saya khawatir. Nah, apa hukumnya meninggalkan sholat Jumat bagi para pekerja sip? Apa solusinya Pak Ustaz? Man taraka salatal Jumu'ati, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin 3 kali berturut-turut tahawunan, karena menyepelekan, bukan karena ada alasan uzur, karena sepele, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Kebetulan pas sholat Jumat, kita satu kantor ada kawan yang non-muslim. Oh saudara, kau mungkin memang bukan saudaraku satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oh saudara, kok kamu tiba-tiba baik hari ini? Tolong kau gantikan aku hari Jumat. Oke, tapi nanti kalau kebetulan hari Ahad, hari Minggu kau gantikan aku juga. Ya, begitu indahnya persaudaraan saat kita beribadah. Tidak ada Pak Ustaz, semua pegawainya muslim. Ini kalau kita tidak jaga nanti bisa hilang, bisa kemalingan. Oh kalau begitu ada darurat, ada hajat, boleh. Dan yang tiap-tiap Jumat ini saja, Jumat depan datang mendengarkan khutbah Jumat. Jangan sampai telinga tidak mendengarkan